Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Nabika Salsabila dengan NPM 240130101003. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dengan NPM 24013010171. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aisyah Widianto Putri dengan NPM 2401301301079. Perkenalkan, nama saya Devina Zara dengan NPM 2401301101080. Perkenalkan, saya Istiaza Paramesti dengan NPM 2401301100235. Halo, perkenalkan nama saya Tia Gini Septiani dengan NPM 240130130100305. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dilakukan dengan cek untuk pembayaran jumlah besar, sedangkan jumlah kecil menggunakan dana kas kecil. Sistem ini memiliki dua alternatif, yaitu yang pertama ada fluctuating, itu fund balance system, atau yang kedua yaitu ada impress system. Nah, penggunaan cek memiliki kelebihan dalam pengendalian internal, seperti yang pertama cek atas nama. Itu hanya pihak yang nama tertera yang dapat mencairkan cek. Yang kedua itu cek atas unjuk. Siapa aja yang membawa cek dapat mencairkannya. Yang selanjutnya rekening koran bank digunakan untuk mengecek ketelitian pencatatan transaksi kas perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Itu yang pertama ada bukti kas keluar, surat perintah pembayaran kas kepada bagian kasir. Yang kedua ada cek. Cek itu adalah instruksi pembayaran dari perusahaan ke bank. Yang ketiga yaitu ada permintaan cek atau cek request. Itu adalah permintaan resmi pembuatan cek dari bagian terkait. Lalu materi selanjutnya adalah catatan akuntansi. Catatan akuntansi ini tuh jurnal pengeluaran. Ada dua. Yang pertama jurnal pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kedua ada register cek, itu untuk mencatat pengeluaran kas melalui cek, termasuk cek yang dibatalkan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, misal pembelian barang. Nah, fungsi kas itu bertanggung jawab atas pengeluaran dan pencatatan kas. Fungsi akuntansi pencatatan dan otorisasi. Nah, ada fungsi pemeriksa internal, itu pengawasan dan audit atas pengeluaran kas. Lalu materi selanjutnya adalah jaringan prosedur. Sistem pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tanpa penerimaan cek, yaitu meliputi prosedur permintaan, pembayaran, dan pencatatan bukti kas keluar. Lalu yang kedua ada dengan permintaan cek, yaitu meliputi prosedur permintaan cek, pembayaran, dan pencatatan bukti kas keluar. Baik, selanjutnya ada unsur pengendalian internal, di mana yang pertama ada organisasi. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Lalu yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana yang pertama, pencatatan jurnal pengeluaran kas atau metode pencatatan tertentu harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Lalu yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Lalu yang ketiga, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Baik, selanjutnya yang ketiga ada praktik yang sehat, di mana yang pertama, saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Lalu yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Lalu yang ketiga, penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat. Lalu yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerima pembayaran, atau pemindah bukuan. Lalu yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil,
Pengeluaran ini dilakukan sistem pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang pencatatannya diselenggarakan dengan impress system. Baik, selanjutnya yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Yang ketujuh, kas yang ada di perusahaan cash in safe dan kas yang ada di perjalanan cash in transit diasuransikan dari kerugian. Lalu yang ke-8, kasir diasuransikan Fidelity Bond Insurance. Yang ke-9, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang disimpan di perusahaan. Misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Lalu yang ke-10, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Cancel check adalah cek yang telah dicairkan dan dikembalikan oleh bank kepada penerbit cek atau check issuer. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, cancel check berfungsi sebagai bukti kas keluar yang sah dan disimpan sebagai arsip. Dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah jika bank mengembalikan cancel check ke penerbit cek, perusahaan tidak perlu meminta kwitansi dari penerima pembayaran karena cancel check sudah cukup sebagai bukti pembayaran. Jika bank tidak mengembalikan cancel check, perusahaan harus meminta kwitansi dari penerima pembayaran sebagai bukti penerimaan pembayaran. Jenis sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem pengeluaran kas dengan cek dibagi menjadi 4 macam utama. Di sini saya akan membahas tentang 2 terlebih dahulu, yaitu yang pertama account payable system, di mana pencatatan pembelian dilakukan pada jurnal pembelian berdasarkan faktur dari pemasok. Selanjutnya, faktur dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dokumen pendukung. Pada saat jatuh tempo, faktur dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian kas untuk dibuatkan cek, lalu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal yang digunakan saat pembelian adalah persediaan di bagian debit dan utang dagang di bagian kredit. Pada saat pembayaran, utang dagang di bagian debit dan kas di bagian kredit. Selanjutnya ada voucher payable system. Yang kedua ada one-time voucher payable system dengan accrual basis, yaitu pencatatan pembelian didasarkan pada bukti kas keluar yang dibuat saat faktur diterima. Bukti kas keluar dicatat dalam register oleh bagian jurnal dan pada saat jatuh tempo, bukti kas keluar dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian kas untuk dibuatkan cek. Dan jurnal yang digunakan adalah pada saat pembelian, yaitu persediaan di bagian debit dan bukti kas keluar yang akan dibayarkan di bagian kredit. Serta saat pembayaran, bukti kas keluar yang akan dibayarkan di bagian debit dan kas pada bagian kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian akhir dokumen build-up voucher payable system. Pada gambar 14.8 atau yang bagian sebelah kanan itu menggambarkan alur dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam build-up voucher payable system. Sistem ini memungkinkan satu bukti kas keluar mencakup beberapa faktur dari pemasok yang sama. Biasanya digunakan saat pembayaran dilakukan secara berkala. Misalnya perusahaan membayar utang pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian antara tanggal 2 hingga 30 bulan sebelumnya. Bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan faktur-faktur yang diterima selama periode tersebut. Saat jatuh tempo, jumlah total faktur dicatat dalam register bukti kas keluar untuk proses pembayarannya. Bagian utang menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian mencatat bukti kas keluar tersebut dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan pada bukti kas keluar yang dibayar. Dalam sistem build-up voucher, pencatatan beban atau persediaan dilakukan berdasarkan bukti kas keluar lembar ketiga saat pembayaran. Pada tanggal pembayaran, bagian utang menyerahkan bukti kas keluar beserta dokumen pendukung ke bagian kasa. Bagian kasa kemudian membuat cek, meminta tanda tangan pejabat berwenang, dan mengirimkan cek ke pemasok disertai dengan bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai remittance advice. Setelah dibayar, dokumen yang telah dicap lunas diserahkan ke bagian jurnal untuk dicatat sebagai register cek. Akun yang didebit dan dikredit dalam register cek ini adalah
bukti kas keluar yang dibayarkan pada kas. Kemudian ada sistem dana kas kecil. Dana kas kecil digunakan untuk pengeluaran tunai kecil perusahaan dikelola dengan dua metode. Yang pertama itu ada floating fund system. Saldo kas kecil selalu berubah sesuai pengeluarannya. Kemudian setiap transaksi dicatat dalam jurnal dan pengisian kembali itu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu ada impulse system. Saldo tetap dan hanya berubah saat disetujui. Pengeluarannya tidak langsung dicatat, tapi dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian pengisian kembali sebesar total pengeluarannya. Prosedur umum dari sistem dana kas kecil ini, yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil, yang kedua permintaan dan pertanggungjawaban dana, dan yang ketiga adalah pengisian kembali sesuai dengan bukti pengeluaran. Dokumen yang digunakan. Yang pertama itu ada bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah untuk pengeluaran kas yang digunakan oleh bagian akuntansi agar kas dibayarkan sesuai dengan jumlah yang tercantum. Dokumen ini dipakai saat pembentukan awal dana kas kecil maupun saat pengisian kembali dana tersebut. Yang kedua ada permintaan pengeluaran kas kecil. Merupakan formulir yang dibuat oleh dana kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang kas kecil. Formulir ini juga menjadi bukti bahwa dana telah digunakan dan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan yang telah disetujui. Dan yang ketiga ada cek. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti transaksi seperti nota pembelian dan kemudian diserahkan kembali ke pemegang kas kecil. Dalam sistem IFRS, bukti ini tidak dicatat tetapi hanya disimpan sebagai arsip. Sedangkan dalam sistem floating fund balance, bukti ini menjadi dasar pencatatan transaksi. Yang terakhir adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Ini dilakukan oleh pemegang kas kecil untuk meminta pergantian dana yang sudah dikeluarkan. Dalam sistem IFRS, jumlah yang diminta selalu sama dengan jumlah yang telah digunakan. Sebaliknya, dalam sistem floating fund balance, pengisian kembali tidak harus sama nilainya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan real ke depannya. Kemudian adalah catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas. Digunakan oleh bagian akuntansi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, baik saat dana kas kecil dibentuk maupun saat pengisian kembali dilakukan. Bukti pendukung utama dari pencatatan ini adalah bukti kas keluar yang telah dinyatakan lunas. Yang kedua ada register cek. Dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang terakhir adalah jurnal pengeluaran dana kas kecil. Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil, diperlukan jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi penerbitan yang ditimbul sebagai akibat pengeluaran dari dana kas kecil. Gambar di samping melukiskan contoh jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini hanya digunakan dalam sistem dana kas kecil dengan floating fund balance system. Lalu kemudian ada fungsi yang terkait dengan sistem dana kas kecil. Yang pertama itu ada fungsi kas. Fungsi ini tuh bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada fungsi akuntansi. Fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan segala transaksi yang berkaitan dengan dana kas kecil, mulai dari pengeluaran, pemasukan, atau pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Lalu ada fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk menyimpan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Lalu ada fungsi pemeriksa intern. Jadi fungsi ini tuh bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan pencatatan kas.
Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak saldo dana kas kecil yang dipegang oleh pemegang dana kas kecil. Lalu kemudian ada prosedur pembentukan dana kas kecil. Menurut bahkan alir yang ada di situ tuh langkah-langkahnya itu bagian utang menerima surat keputusan atau SK pembentukan dana kas kecil, membuat bukti kas keluar, mengirimkan BKK dan SK ke bagian kasa, mencatat pembentukan dana kas kecil di register bukti kas keluar. Lalu bagian kasa menerima BKK dan SK dari bagian utang, mengisi cek dan meminta tanda tangan, menguangkan cek ke bank, menyimpan uang tunai, membubuhkan cek lunas pada BKK dan dokumen pendukung, mencatat nomor cek pada BKK. Lalu pemegang dana kas kecil menerima uang tunai dari bagian kasa, mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar, mengirimkan register buku kas keluar ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsipkan. Bagian jurnal menerima BKK yang sudah dicap lunas dan dokumen pendukung dari bagian kasa, mencatat pengeluaran kas dalam register cek. Lalu untuk pencatatan dalam jurnalnya, bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil dengan mendebit dana kas kecil dan mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Untuk jurnal mencatat pengeluaran kasnya, bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Lalu kemudian ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan impres sistem atau sistem dana tetap. Langkah-langkahnya menurut bahkan alir yaitu pemakai dana kas kecil membuat permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK, menerima uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dari pemegang dana kas kecil, mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil, mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil berdasarkan bukti pendukung, menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung, dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar 1 kepada pemegang dana kas kecil, menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua yang telah ditandatangani. Lalu pemegang dana kas kecil menerima PPKK dari pemakai dana kas kecil, mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung, menyerahkan uang kepada peminta bersamaan dengan penyerahan uang tunai, memeriksa pertanggungjawaban pemakaian dana kecil, mengarsipkan bukti pengeluaran, mengembalikan dana ke pemakai setelah dibubuhi cap lunas, mengarsipkan dokumen sampai saat pengisian kembali dana kas kecil. Lalu untuk jurnal yang dibuat dalam pembentukan pemakaian dan pengisian kembali dana kas kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Register bukti kas keluar, di debit dana kas kecil dan di kredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu untuk register cek bukti kas keluar yang dibayar di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Lalu yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil dengan jurnal biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran di sebelah debit dan dana kas kecil di sebelah kredit. Lalu yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal, register bukti kas keluarnya, dana kas kecil di sebelah debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah kredit. Register ceknya di debit bukti kas keluar yang akan dibayar dan di kredit kas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund system. Jadi, alurnya yang pertama, pemakai dana kas kecil. Proses dimulai saat pemakai kas kecil memuat permintaan pengeluaran kas kecil menggunakan formulir PPKK atau permintaan pengeluaran kas kecil. Formulir ini diserahkan ke pemegang dana kas kecil. Yang kedua, pemegang dana kas kecil. Setelah penerima formulir, pemegang kas kecil mengeluarkan uang tunai dan menyerahkan uang ke pemakai dana. Lalu, pemegang kas kecil membuat bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK yang lalu dikumpulkan dokumen pendukung seperti nota pembelian. Selanjutnya, pemegang dana kas kecil menyerahkan BPKK dan dokumen pendukung ke bagian jurnal. Bagian nomor 3 yaitu bagian jurnal. Bagian jurnal memeriksa pertanggungjawaban yang diserahkan. Jika sudah benar, bagian ini mencatat pengeluaran kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas kecil.
Lalu dokumen-dokumen itu diserahkan ke bagian kartu biaya. Untuk bagian yang keempat yaitu bagian kartu biaya. Bagian ini mencatat rincian pengeluaran ke dalam kartu biaya, misalnya untuk biaya administrasi, pemasaran, atau biaya produksi. Setelah selesai, dokumen akan dikembalikan ke pemakai dana sebagai arsip dan diberi cap lunas. Selanjutnya, bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada debit, lalu kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur permintaan pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan Impress System. Jadi, untuk sistem Impress ini banyak digunakan karena lebih aman dan rapi secara pencatatan. Untuk alurnya, yang pertama, pemegang dana kas kecil. Ketika uang kas kecil hampir habis, pemegang kas kecil akan membuat permintaan pengisian kembali dana kas kecil dengan formulir PP3K. Formulir ini dilampiri dengan bukti pengeluaran atau BPKK dan dokumen pendukung, lalu diserahkan ke bagian utang. Yang kedua, bagian utang. Bagian utang menerima dokumen dan membuat bukti transaksi kas keluar atau BKK sebesar jumlah pengeluaran yang telah terjadi. Lalu mereka mencatatnya dalam register bukti kas keluar dan mengirimkan BKK beserta dokumen pendukung ke bagian kasa. Yang ketiga, bagian kasa. Bagian kasa menerima BKK lalu mengisi cek atas nama pemegang kas kecil. Cek ini akan dimintakan tanda tangan otorisasi, lalu diserahkan ke pemegang kas kecil. Setelah itu, BKK dibubuhi cap lunas dan diserahkan ke bagian jurnal. Yang keempat, bagian jurnal. Di bagian ini, pengeluaran kas dicatat dalam register cek. BKK dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian kartu biaya. Bagian kelima yaitu bagian kartu biaya. Di bagian ini, semua beban seperti biaya produksi, administrasi, atau pemasaran dicatat ke dalam kartu biaya. Baik, selanjutnya pengisian kembali dana kas kecil melalui fluctuating fund system. Jadi, dalam sistem fluctuating fund balance atau kas berubah-ubah, kas kecilnya saldonya berubah-ubah. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cara yang pertama, pemegang dana kas kecil mengisi formulir permintaan pengisian kembali lalu menyerahkannya ke bagian utang. Yang kedua, formulir ini tidak perlu dilampiri bukti pengeluaran karena bukti dan dokumen pendukung sebelumnya sudah diserahkan ke bagian jurnal. Yang ketiga, bagian utang mencatat transaksi pengisian kembali dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.